Shalom, Damai di hati. Puji nama Tuhan, kita berdua sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan dalam anugerah kasih Tuhan untuk menyapa Bapak Ibu Saudara. Dan kami senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan di kesempatan kali ini kami rindu selalu untuk berbagi firman Tuhan. Tentunya terambil dalam renungan MTPJ. Dan bacaan kita di kesempatan kali ini terambil dalam Perjanjian Baru, Matius pasal yang keempat, ayat 1 hingga yang ke-11 dengan tema di sepanjang minggu ini, menghalau godaan dengan firman Tuhan. Nah, sebelum lebih jauh kita merenungkan atau sharing firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus, kami terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di kesempatan kali ini ada waktu bagi kami dalam anugerah kasih Tuhan untuk tetap setia melayani Tuhan, dan ajar kami Tuhan terus untuk taat akan kehendak-Mu. Maka Bapa di sorga, kami di saat ini rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk memahami, mengerti, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati setiap pendengar yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami juga yang akan menyampaikan. Tuhan menolong, Tuhan mampukan, dan biarlah firman Tuhan ini bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami tidak izinkan si jahat iblis yang akan merampas kebenaran firman Tuhan. Kami satu hati menolak dalam nama Yesus. Dan biarlah firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar kami disebut anak-anak Tuhan yang tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap mendengarkan dan Roh Kudus menuntun kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti biasa ya, perenungan kita di saat ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang kitab Matius khususnya ya, dalam bacaan kita hari ini, dan kemudian pesan teks di Matius 4 ayat 1 hingga yang ke-11, dan yang ketiga terakhir apa yang menjadi implikasi ya hubungan dengan tema kita sepanjang minggu ini, menghalau godaan dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar di hari ini? Kami terus berdoa agar Bapak Ibu Saudara selalu di dalam berkat jasmani dan rohani dari Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Hari ini kita akan belajar dari kitab Injil Matius, kitab yang pertama kali ditemukan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dan penempatan ini harus kita ketahui bukan karena kitab Matius adalah kitab yang pertama ditulis dalam Perjanjian Baru, atau karena kitab ini adalah Injil yang paling awal ditulis. Bukan. Penempatan pertama kitab Injil Matius dikarenakan bahwa Injil Matius ini menekankan hubungan Yesus dengan Alkitab Perjanjian Lama. Dan kitab ini bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan kedua perjanjian sebagai janji dan penggenapannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Injil Matius ditulis oleh Matius, salah seorang murid dari Tuhan Yesus. Ia juga sering disebut seorang Lewi, yang juga kita tahu pemungut cukai, berarti salah seorang yang dibenci oleh orang-orang Yahudi karena ia membantu pemerintah Romawi dalam hal menarik pajak orang Yahudi. Nama Matius berarti pemberian Allah. Matius adalah nama yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, Injil Matius ini ditulis untuk orang percaya bangsa Yahudi. Matius adalah satu-satunya Injil yang menyebutkan gereja dengan tegas. Hanya ini Injil yang menyebutkan atau menubuatkan gereja sebagai wadah yang menjadi milik Kristus di kemudian hari. Banyak peristiwa dan bahkan perbuatan mujizat yang juga dicatat dalam Injil ini, sehingga penggunaan mujizat dalam Matius ini menunjukkan untuk memberi bukti tentang kekuasaan Tuhan Yesus sebagai Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudara, Injil Matius memiliki tujuan yang kompleks
konteks, yaitu sebagai penegasan penggenapan nubuat perjanjian lama, sebagai apologetika terhadap serangan pandangan Yudaisme, dan sebagai pendorong gerakan universalitas dari penginjilan. Nah, kitab Matius ini ditulis untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias yang dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Matius membuktikan bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias yang dijanjikan. Yesus adalah anak Allah dan dialah juru selamat sebagaimana yang disampaikan oleh para nabi. Matius menunjukkan kepada orang Israel bagaimana dan mengapa Yesus ditolak oleh mereka, tetapi rencana Allah tetap berlaku atas mereka. Matius memulai dengan silsilah Yesus dari keturunan raja, dan ini membuktikan penggenapan janji Allah kepada Raja Daud bahwa keturunannya akan duduk di atas takhta Daud sampai selama-lamanya sebagaimana nubuatan para nabi. Injil Matius menuliskan penggenapan nubuatan yang juga mengatakan bahwa Yesus Kristus itu berkuasa atas kerajaan sorga. Injil ini menunjuk pada Tuhan Yesus dengan juga menunjukkan sifat kemahakuasaannya di samping sifat kemanusiaannya, bahwa Dia Allah yang menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara, kali ini ada beberapa pokok pikiran yang kami buat berdasarkan teks kita hari ini. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Yang pertama, ayat yang pertama. Ayat 1, Yesus dicobai oleh iblis. Kemudian ayat 2 sampai 4 pencobaan yang pertama, ayat 5 sampai 7 pencobaan yang kedua, dan ayat 8 sampai ayat 11 pencobaan yang ketiga dan kemenangan dari Tuhan Yesus. Mari kita membahas berdasarkan pokok pikiran ini. Kita mulai dengan yang pertama, ayat 1, Yesus dicobai oleh iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada ayat ini kita perlu dulu melihat konteks di pasal sebelumnya. Yesus baru saja dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Kita lihat apa yang Allah katakan di pasal 3 ayat 17 ketika Yesus dibaptis. Ditulis di ayat 17 dari pasal 3 sebelumnya ya, sebelum bacaan kita. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Jelas bahwa momen ini menjadi saat Allah memproklamirkan bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah dan kepadanyalah Allah berkenan. Kemudian melalui kisah itu kini kita masuk di pasal yang keempat, di mana ayat pertama dimulai dengan menuliskan, "Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis." Jadi penulis sendiri memastikan bahwa bukan iblis yang membawa Yesus, tetapi Roh Allah yang menuntun Yesus ke padang gurun untuk dapat dicobai oleh si iblis, bapa si pendusta. Kalau dari kata Yunaninya, iblis itu sendiri disebut diabolos, yang berarti penuduh atau pendakwa, sering disebut penipu ya. Kenapa seperti ini? Allah sendiri menunjukkan bahwa Dia yang memproklamirkan Yesus sebagai anak Allah kini memberi izin kepada iblis untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar adalah anak Allah yang dikenannya. Dan di sini kita melihat ya bahwa Yesus tidak dapat digoda dengan apapun. Baru nama godaan. Godaan kalau dari kata aslinya itu peirazo, yang artinya ujian, maksudnya ujian untuk melatih dan menguatkan iman. Di sini godaan iblis adalah untuk membelokkan Yesus dari jalan ketaatannya kepada kehendak Allah. Nah, setelah pendahuluan ini kita masuk ke bagian kedua di ayat 2 sampai 4. Pencobaan yang pertama atau cobaan iblis yang pertama. Kita lihat di ayat 2 apa yang Yesus lakukan ketika Dia ada di padang gurun.
Kita boleh baca bersama-sama ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Catat baik bahwa si iblis tahu kondisi Yesus saat itu. Namanya ada berpuasa, apalagi dicatat dalam keadaan yang lapar, dan kemudian diikuti dengan tindakan iblis di ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa iblis itu datang, kemudian dia berkata kepada Yesus, "Jika engkau adalah anak Allah, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Di padang gurun, nggak ada warung, nggak ada tetangga. Ya, dalam keadaan lapar yang ada hanya batu. Maka batu itu dia bilang, "Ubajo rubah baking menjadi roti." Nah, godaan yang pertama ini memang berhubungan dengan kebutuhan jasmani. Iblis tahu Yesus adalah anak Allah yang dalam kemanusiaannya dia merasa lapar. Mungkin kalau di Manado dengan mengerti ini iblis so bilang, karena kalau so lapar orang mau baking apa saja asal bisa makan. Maka iblis menggoda dengan kuasa dan dengan makanan. Iblis goda supaya Yesus pakai DP kuasa atau manfaatkan kuasanya untuk mengubah batu menjadi roti dan supaya DP lapar itu bisa teratasi. Namun mari kita baca apa respon Yesus, itu ada di ayat yang keempat. Yesus jawab begini, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian ini itu dikutip, kalau kita lihat ya dalam Alkitab bagian bawahnya ini biasanya adalah kutipan-kutipan dari yang di atas. Nah, 4 ayat 4 atau pasal 4 ayat 4, karena Yesus bilang ada tertulis, kalau kita lihat itu rujukannya Ulangan 8 ayat 3 dan beberapa ayat lainnya ya, bahwa Yesus menyampaikan firman sebagai penangkal melawan godaan iblis. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Yesus menjawab godaan iblis dengan sebuah penekanan keras akan ketaatannya kepada firman Allah. Kita lihat bahwa Yesus sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Yesus sedang berfokus pada kehendak Allah daripada keinginannya sebagai manusia. Dia sedang menunjukkan bagaimana dia taat akan apa yang Allah rancang melalui kehadirannya di tengah-tengah dunia. Sehingga iblis akan ditampar dengan pikir Yesus mau-mau saja menyalahgunakan kekuasaannya karena dia memang konteksnya lapar. Namun ternyata Yesus lebih mau taat pada apa misi Allah. Yesus menegaskan bahwa manusia hidup bukan cuma karena makan roti. Namun seperti kata firman bahwa manusia memiliki hidup yang sebenarnya karena ketaatan akan firman Allah. Selanjutnya mari kita lihat di ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7 mengenai pencobaan yang kedua. Ini cobaan iblis yang kedua. Nah, pada bagian ini kita dapat melihat dari ayat 5, di situ dituliskan bahwa kemudian, artinya setelah kejadian yang tadi, iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Dilanjutkan ayat 6, lalu iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bandingkan ya, kali ini iblis yang sebawa, dan boleh lihat, tadi Tuhan Yesus bilang, ada tertulis. Sekarang iblis yang pakai itu ayat firman, ada tertulis. Iblis banyak akal, nak lolos godaan tahap 1, masuk ke tahap berikutnya. Sadisnya adalah dia pakai firman di sini. Dia mulai dengan sebab ada tertulis, kong dia kutip. Kalau kita lihat di bawahnya ini ya, kita akan menemukan bahwa
Pasal 4 ayat 6 itu dikutip dari Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Dapat kita baca di catatan kaki. Iblis tahu firman dan dia pakai firman itu justru untuk menggoda Yesus buat menyalahgunakan otoritasnya sebagai Mesias. Jika pertama atas godaan iblis Yesus memakai firman sebagai penangkal, sebagai kekuatan. Kali ini iblis memakai firman untuk menggoda dan menjatuhkan Yesus agar dapat memiliki rasa haus pujian, rasa haus pengakuan. Tapi bukannya melakukan demonstrasi mujizat seperti harapan iblis. Yesus menjawab dengan tegas di ayat 7. Singkat, padat, jelas. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan itu mengakhiri pencobaan sesi 2. Kita lanjut. Berikutnya di ayat 8 sampai 10 pencobaan yang ketiga, dan ini bicara juga tentang kemenangan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, nah pada bagian ini kita menemukan bahwa iblis itu tidak berhenti cuma 2 kali. Kita lihat bahwa kemudian di ayat 8 di situ dituliskan, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kepada Yesus diperlihatkan seluruh kemegahan dunia. Bahkan diikuti perkataan yang bisa kita lihat di ayat 9, iblis bilang begini Pak Tuhan Yesus. Semua itu yang dia tunjukkan ini, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini iblis menggoda Yesus dengan kemegahan. Namun sungguh memalukan bahwa iblis si pendusta itu justru bertindak sebagai pemilik kemegahan dunia. Dia berpikir akan berhasil menggoda Yesus dalam hal mempercayakan hidupnya. Dia minta disembah dengan iming-iming seluruh kemegahan dunia. Namun kembali Yesus menjawab. Dapat kita baca sama-sama ya di ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yesus mengusir iblis dan menang atas semua godaan iblis. Pencobaan atau cobaan iblis tahap 1, tahap 2, tahap 3 selalu jawaban Yesus, sebab ada tertulis. Ada tertulis. Dia mengutip ya, dia betul-betul mempergunakan firman untuk melawan segala tipu daya godaan si iblis. Dan boleh kita lihat bahwa Yesus pun menang atas semua godaan iblis. Kemenangan itu dicatat di ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Kita bisa lihat bahwa iblis sudah pergi, malaikat-malaikat melayani Yesus, dan kita bisa belajar bahwa dalam catatan kami kurang lebih ada 3 kunci kemenangan Yesus. Yang pertama, mengetahui maksud Bapa dan misi Bapa atas hidupnya. Yesus tahu karya Bapa atasnya. Karya penyelamatan Allah sedang dinyatakan melalui Yesus. Yang kedua, Yesus melawan godaan iblis dengan kekuatan firman Tuhan. Dapat kita lihat bahwa dia menyatakan kebutuhan manusia akan firman yang keluar dari mulut Allah, diikuti semua jawabannya selalu ada tertulis seperti perkataan firman. Dan yang terakhir, Yesus tahu betul bahwa kuasanya sebagai anak Allah itu dapat mengusir iblis, dan itu dipakainya untuk mengalahkan si iblis. Godaan iblis boleh saja didengar, boleh saja diperlihatkan di depan mata Yesus, sebagaimana megahnya dunia yang ditawarkan oleh si iblis. Namun Yesus menolak semuanya dengan tegas.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini mengenai menghalau godaan dengan firman Tuhan. Kita sudah membaca Matius 4 ayat 1 sampai 11 dan sudah mendengarkan apa pesan teks. Karena itu kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, melihat tema minggu ini kita sedang diajar untuk suka pada firman Tuhan, mengenal dengan sungguh firman yang menghidupkan, yang adalah Tuhan Yesus itu sendiri, dan hidup memegang kuasa firman dalam kehidupan kita. Menghalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya itu mengusir. Maka dengan tema ini kita bisa setuju kalau memang tidak ada hidup tanpa cobaan, tanpa godaan. Kebenaran firmanlah yang dapat menolong kita untuk mengusir godaan iblis tersebut. Godaan-godaan yang nampak maupun yang tidak nampak, yang berselubung dengan kesenangan dan kebahagiaan. Kita senang dan sukses, banyak uang, kita punya segala hal, kita digoda untuk lupa diri dan lupa teman, menjadi sombong, menjadi gila uang sampai lupa Tuhan. Kita miskin, lapar, menderita, dalam kesusahan, kita juga akan digoda untuk keluar dari masalah asal ikut maunya si iblis. Bisa jadi korupsi, mencuri, dan seterusnya. Maka mesti betul-betul suka firman supaya kuat saat menghadapi pencobaan atau godaan-godaan dari si jahat. Yang kedua, kebutuhan makan minum, keinginan dipuji, diakui oleh orang lain sebagai yang paling mampu dan paling bisa, dan kesombongan itu adalah kepemilikan yang bisa jadi cara iblis untuk menjerat anak-anak Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Maka ada kuasa yang diberi Tuhan untuk kita dalam melawan setiap godaan iblis. Jangan pernah takut dan gentar, lawan dengan berani. Sekali lagi, iblis itu ada di sekeliling kita dengan berbagai cara. Dia seperti singa yang mau cari mangsanya, siap menerkam. Saya bersyukur bahwa ada salah satu kebiasaan setiap mau keluar rumah atau mau apapun, dengan selalu bilang di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak sekedar bilang, namun ada kesadaran penuh pada anugerah dan belas kasihan Tuhan. Dan selalu dimampukan untuk melewati satu hari demi satu hari sampai hari ini. Bagaimanakah dengan kebiasaan kita? Apakah kebiasaan berdoa, mengandalkan Tuhan itu masih kita ingat dan prioritaskan? Atau kalau ada waktu lowong baru kita backing? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, ingat, iblis itu tahu firman. Jangan sampai orang yang tidak tahu firman karena tidak mau disiplin rohani untuk baca firman. Mengaku cinta Tuhan tapi tidak suka firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 19 sebagai salah satu kutipan ada bilang begini. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jangan sampai tongso kalah ya dengan iblis. Karena dia bisa pakai firman pun untuk menggoda kita. Sehingga kalau orang sendiri ya tidak tahu, tidak mau belajar, maka kita bisa dibodohi dengan mudah. Terdengar surga tapi ujung-ujungnya membawa ke neraka ya. Yang keempat, iblis itu tahu torang petitik lemah. Jadi jangan sampai torang yang biarkan diri masuk dalam perangkap iblis. So tahu ndak bisa lihat uang banyak, akhirnya kerja ndak kontrol diri, mau korupsi. Taruh di dompet doi yang bikin lapar mata, hidup boros. Kalau kita tahu kita masih belajar mengontrol hawa nafsu, jangan suka kepap lagi. Jangan suka mabuk-mabukan. Jangan sampai akhirnya berujung pada seks bebas, selingkuh, narkoba, dan seterusnya. Jika kita tahu kita masih berjuang untuk dapat berhenti berdusta, pikir dulu sebelum bicara supaya ndak tak terus. Akhirnya tak tambah dan tak kurang itu cerita. Jika kita tahu kelemahan kita, maka kita belajar menguasai diri. Caranya pegang firman,
firman akan menjadi parameter untuk menentukan mana mau baking yang baik, mana yang tidak harus dibuat yang tidak baik ya. Kemudian yang paling terakhir, yang kelima, untuk menentukan mana mau baking yang baik, mana yang tidak harus dibuat yang tidak baik ya. Kemudian yang paling terakhir, yang kelima, Bapak Ibu Saudara, masalah kita, masalah Bapak Ibu Saudara mungkin sangat berat hari-hari ini ya. Kita dalam berbagai krisis, banyak hal yang sonai harga, dan berbagai pergumulan kita. Atau mungkin kebalikannya, saat ini kita merasa dalam posisi yang sangat aman, sangat sukses, berhasil. Apapun yang dilakukan itu berhasil. Namun di sekeliling kita selalu iblis sedang melihat celah untuk dapat menjatuhkan kita dan menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Tapi kalau andalan kita Tuhan, maka tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Teruslah berdoa, teruslah beriman dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Caranya selalu punya disiplin rohani untuk merenungkan firman. Percayalah, Tuhan tidak mengizinkan kita untuk mengalami pergumulan yang lebih berat dari apa yang dapat kita tanggung. Andalkan Tuhan dan jadilah saksinya, biar hidup kita menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang. Akhirnya semangat hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Perenungan firman Tuhan tentunya memberkati Bapak Ibu Saudara. Terlebih kami berdua ya. Dan pada akhirnya kita harus berpisah ya. Kita akan berjumpa nanti minggu depan. Tapi sebelum itu silakan hambanya untuk menutup kita dalam doa. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati dan mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena firman-Mu boleh diberitakan. Kami hanya terbatas sebagai alat-Mu Tuhan. Tetapi kami sungguh percaya di tangan-Mu kami dibentuk untuk semakin hari, semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Maka kami berserah penuh ada di dalam pembentukan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, dan di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami membagikan kebenaran firman. Kami tidak tahu siapa saja yang akan mendengarkan berita firman ini. Tetapi kami sungguh percaya iblis yang selalu menggoda kami akan dikalahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kekuatan firman akan meneguhkan iman kami dengan berbagai godaan yang tiap-tiap hari kami temui dan jumpai. Kami tidak pernah lengah dan mundur, tetapi kami terus berpengharapan di dalam Tuhan yang menjamin kehidupan kami. Karena itu Bapa di sorga, tolonglah setiap pendengar yang dalam pergumulan sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang bergumul dalam duka cita dan kehilangan, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Tapi juga yang sedang bersuka cita, sedang menikmati kesuksesan, ingatkan kami untuk tetap mengingat perbuatan Tuhan dan tidak tergoda untuk jatuh di dalam pencobaan dosa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu di saat ini. Ajar kami untuk tetap memegang, mencintai dan melakukan firman-Mu, sehingga setiap kebenaran firman boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan pada akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.